Pengertian desa. Nih, jadi ternyata di Indonesia ya, di Indonesia itu wilayahnya masih mendominasi desa daripada kotanya. Gitu ya. Jadi kenapa sih Indonesia masih kebanyakan desanya? Pertama, karena masyarakatnya belum sepenuhnya membuka pikirannya untuk menuju ke modernisasi. Terus kedua, masih bergantung pada alam, ya. Ketiga, infrastruktur di desa itu tidak memadai gitu. Jadi masih kurang berkembang. Makanya si desa yang ada di Indonesia itu sangat banyak, ya, terutama di luar Pulau Jawa. Gitu. Nah, ini sebutan-sebutan atau istilah desa di beberapa tempat. Kalau di Aceh namanya gampong. Gampong, di Tapanuli huta namanya, di Sumatera Barat nagari, di Bali namanya bajar, Sulawesi Selatan namanya wanus. Nih, ini pengertian desa menurut Bintarto ya. Siapa Bintarto? Bintarto itu adalah eh, Bapak Geografi Indonesia ya, Bapak Geografi Indonesia namanya Pak Bintarto. Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Titik. Nah, pengertiannya panjang banget, gua singkat jadi begini. Desa merupakan struktur pemerintahan terendah. Desa merupakan struktur pemerintahan terendah. Maksudnya struktur pemerintahan terendah adalah ya si desa itu berarti paling rendah struktur pemerintahannya mulai dari nasional, provinsi, kabupaten atau kota, terus ke kecamatan baru ke desa. Itu maksud dari pengertian desa gitu ya. Yang di dalamnya tuh nanti terdapat ada unsur-unsurnya kayak gitu tuh, ada unsur-unsurnya, ada fisiografisnya, ada sosialnya, ada ekonominya, ada politiknya segala macam gitu ya. Tapi intinya adalah ya gitu. Desa itu merupakan struktur struktur pemerintahan terendah dengan unsur-unsur di dalamnya. Oke, lanjut nih. Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti ciri-ciri desa. Ada unsur-unsurnya, ada potensi desa, terus klasifikasi desa. Ciri-ciri desa apa aja? Ini ciri-ciri desa. Tuh mata pencaharian penduduknya agraris. Tadi udah perbandingan lahan dengan jumlah penduduknya besar. Perbandingan lahan itu maksudnya lahannya besar, penduduknya sedikit sih sebenarnya. Ya, nggak terlalu banyak. Hubungan antar warga relatif akrab dalam kurung paguyuban. Paguyuban itu biasanya sistemnya kekeluargaan. Jadi kayak misalkan gini, kalau elu lagi mudik nih, misalkan tadi ke Jawa, ke Jogja atau keluar Jawa misalkan ke Kalimantan, ke Sumatera, Sulawesi, ke Maluku bahkan ke Papua sana, itu kalau misalkan udah ke desa, balik ke desa, misalkan kalian di desa, itu biasanya antar tetangga itu saudara. Kayak tetangga-tetangga lu yang ada di desa, misalkan atau tetangga-tetangga nenek lu yang ada di desa, itu biasanya saudara. Saudara dari inilah, saudara dari itulah, segala macam. Nah, itu yang dinamakan sebagai paguyuban. Gitu. Jadi ikatannya masih kekeluargaan. Beda kalau misalkan patembayan. Kalau patembayan itu biasanya hubungannya itu hanya sebatas ada ikatan tugas ya, ada ikatan tugas atau ada ikatan kerja. Kayak misalkan lu sama teman-teman sekolah lu misalkan. Ya udah, itu ketemu hanya sebatas sekolah. Di luar itu ya enggak gitu misalkan. Gitu ya. Itu bedanya, tidak kekeluargaan gitu. Terus tradisi masih kuat yang tadi tuh masih memegang teguh yang namanya adat istiadat gitu. Biasanya kalau misalkan gini, kalau misalkan di desa itu banyak acara-acara adat kayak misalkan kalau misalkan ada mereka kalau misal udah panen gitu ya dari kebun atau dari apa namanya dari hutan dari pertanian segala macam dari nelayan segala macam gitu. Itu biasanya suka ada yang upacara apa ya namanya? Upacara
berterima kasih lah ibaratnya. Berterima kasih, membawa hasil panen, segala macam gitu, terus diupacara adatkan. Nah, itu pokoknya tradisi-tradisi yang kayak gitu dan sejenisnya itu masih kental banget, masih banyak banget. Kayak gitu. Nah, terus ada unsur desa. Unsur desa ada daerah, ya pasti ada daerahnya dong. Kalau ada penduduk, nggak ada daerahnya bagaimana gitu ya. Ada daerahnya, terdapat lahan produktif dan tidak produktif, beserta manfaatnya. Kayak tadi, kalau misalkan lahan produktifnya berarti dibuat kayak misalkan perkebunan, hutan, peternakan, perikanan, pelelangan, dan lain-lain. Kalau yang tidak produktifnya ya tadi, misalkan lahan kosong dibiarkan gitu aja karena tidak ada manfaatnya. Bisa sih dimanfaatkan, tapi harus mencari pupuk dan lain sebagainya gitu, atau bisa lahan-lahan bekas pertambangan gitu, bekas galian dan lain sebagainya gitulah. Terus termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Pokoknya ada daerahnya aja, ada tempatnya gitu. Kedua ada penduduk, ya. Penduduk berarti orangnya gitu. Ya, kalau tata kelakuan itu berarti di sini ada nilai dan norma ya. Tata kelakuan berarti nilai dan norma, aturan-aturan yang ada di masyarakat. Terus kayak misal yaitu adat istiadat gitu, ikatan kekeluargaan itu masuknya ke tata kelakuan. Nah, terus ada potensi desa, potensi fisik dan non fisik. Kalau potensi desa fisik yang pertama, tanah, air, iklim, ternak dan manusia. Itu fisik berarti yang terlihat, yang berwujud. Terus yang non fisiknya berarti apa? Non fisiknya berarti ada masyarakat dan masyarakat desa, lembaga-lembaga, aparatur atau pamong desa. Pamong desa itu kayak hansip ya, hansip. Terus lembaga-lembaga kayak misalkan Karang Taruna gitu-gitu loh. Dan lain sebagainya lah. Nih, klasifikasi desa. Jadi kalau klasifikasi desa terbagi ke dalam 3, desa terbelakang, desa berkembang, desa maju. Kalau di istilah desanya ada desa swadaya, terus swakarya, sama swasembada, sama Nah, kalau swadaya itu desanya yang benar-benar tradisional. Desanya ya bisa dibilang masih primitif gitu loh. Desa yang masih primitif, desa yang masih terbelakang gitu. Bahkan bisa jadi listrik pun di desa tersebut belum ada. Masih sangat kuat bisa jadi percaya pada reh nenek moyang, roh-roh, atau benda-benda keramat, dan lain sebagainya. Pendidikannya juga belum ada. Ini kebanyakan desa swadaya itu desa-desa yang desa pedalaman. Ya, suku-suku pedalaman di Indonesia gitu swadaya. Nah, kalau swakarya itu desa-desa yang sudah mau mengenal kemajuan. Mulai tuh masyarakatnya mulai memikirkan gimana caranya ya gue bisa berkebun gitu, menggunakan alat gitu. Walaupun hanya sekedar cangkul ya. Gitu. Terus sudah memikirkan yang namanya pendidikan, walaupun pendidikannya itu masih rendah. Ya, kayak misalkan tingkat SD atau SMP gitu-gitu, desanya masih banyak gitu ya. Terus kalau swasembada ini desanya sudah desa maju nih. Sudah desa maju bahkan sudah hampir kayak kota gitu, desa swasembada. Nah, cirinya sudah mulai yang namanya masuk teknologi, kayak teknologi pertanian, kayak traktor gitu loh, kayak pupuk organik, terus pendidikan si masyarakatnya juga sudah tingkat lanjut ya, sudah SMA bahkan ada yang kuliah dan lain sebagainya, sudah banyak infrastrukturnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau bisa dibilang kayak gini, desa terbelakang itu swadaya, desa berkembang itu swakarya, desa maju itu swasembada.